Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahman-Nya Allah pada sore yang berbahagia ini, kalau kita ingin melihat di sekitaran kita betapa ramainya di antara hamba-hamba Allah yang Allah masih berikan peluang dan kesempatan, namun hanya orang-orang pilihan sajalah yang mereka mampu untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah, semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini, dengan ibadah salat asar berjamaah kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya di dalam catatan amal kita, yang Allah akan perlihatkan ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke atas junjungan Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi yang sepanjang hidupnya senantiasa mengkhawatirkan tentang umat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepanjang hidupnya mengorbankan seluruh kehidupannya untuk agama Allah. Kekhawatiran demi kekhawatiran, kerisauan demi kerisauannya terhadap umat, karena umat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, semakin penghujung umat itu, maka perubahan tingkat keimanan mereka akan semakin berbeda dengan umat yang berada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang sekarang ini berada di penghujung itu, inilah di mana masa fenomena yang kita alami sekarang ini sungguh berbagai macam ragamnya, yang kadang-kadang di antara yang kita rasakan sekarang ini kadang-kadang terlalu berat untuk kita memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Maka di sini perlu adanya ilmu, sehingga dengan ilmu itu kita mampu untuk membedakan mana hukum Allah, manakah perintah Allah, dan yang selain daripada itu. Harus ada kekhawatiran demi kekhawatiran ini di dalam diri kita. Bahkan kalau kita melihat dari wajah, termasuk saya, kita sekarang ini sudah menjadi seorang ayah. Kita adalah ayah. Kita mempunyai tanggung jawab besar yang Allah bebankan di pundak kita. Kita mempunyai generasi yang akan menjalani kehidupan di bawah kita. Sebagaimana kekhawatiran Rasulullah terhadap umat di akhir zaman, maka kekhawatiran ini yang harus ada di dalam setiap orang-orang yang beriman terhadap generasi yang mereka tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Seolah-olah Allah berbicara langsung dengan setiap orang tua. Seolah-olah Allah sedang memanggil para ayah. Wahai para ayah, takutlah kalian terhadap apa? Terhadap Allah yang akan
terhadap generasi yang kita tinggalkan. Allah memanggil kita selaku ayah yang mempunyai beban besar terhadap generasi yang kita tinggalkan untuk kemudian kelak. Dzurriyyatan dhi'afa, generasi-generasi yang lemah. Memang terlalu banyak tafsir. Di antara ulama menafsirkan dzurriyyatan dhi'afa ini adalah generasi yang lemah dari segi pendidikannya. Benar. Ada ulama yang menafsirkan dzurriyyatan dhi'afa ketika kita meninggalkan generasi yang mereka lemah dari segi ekonominya. Benar. Ada ulama yang mengatakan yang jauh lebih benarnya ketika kita meninggalkan generasi kita yang iman mereka jauh daripada kelemahan dan mereka tidak mengenal iman itu kepada Allah. Maka takutlah kalian para ayah apabila meninggalkan generasi-generasi kalian yang keadaan iman mereka ini amburadul. Yang ketika iman mereka ini mereka tidak tahu. Maaf para ayah, kadang-kadang tanpa kita sadari, di dalam menjalani proses kehidupan seharian kita kurang mengimbangi proses pendidikan anak-anak dan generasi kita. Kita melihat di sekitaran kita sekarang ini, pada hari ini, di dalam memberikan pendidikan, kadang-kadang kita merasa tidak cukup memberikan pendidikan formal terhadap anak-anak kita, termasuk saya. Ketika kita menghantarkan ke sekolah secara formal, apakah di SD, di MIN mereka, MSen, Sanawiyah mereka, ataupun sekolah menengah atas, kita masih merasa belum cukup, sehingga kita memberikan pendidikan private, pendidikan les kepada mereka, antar anak-anak kita ke sekolah untuk lebih khusus private les mereka, tuition kita hantar mereka, merasa karena tidak cukup dengan pendidikan diberikan di sekolah. Bahkan kadang-kadang kita menargetkan menjadikan anak-anak kita tidak cukup dengan S1-nya, S2, S3, tidak cukup sebatas itu, ingin kita hantarkan anak-anak kita ke luar negeri. Apakah salah? Tidak. Bahkan agama sangat menganjurkan perkara ini. Namun letak kelemahannya karena ketidakseimbangan di dalam kita memberikan pendidikan terhadap mereka. Kadang-kadang di mindset kita menginginkan anak kita menjadi anak-anak yang pintar. Pada waktu yang sama, kita kurang memperhatikan bagaimana anak-anak kita ini akan menjadi orang yang benar dan jujur di dalam kehidupan. Kita hanya menginginkan anak-anak kita menjadi seorang yang pintar, cerdas. Sebatas itu saja. Maka, bukankah di alam sekarang, yang banyak terjadi sekarang ini, orang-orang yang bermasalah adalah orang-orang pintar. Terlalu ramai orang-orang pintar di pasar kita sekarang ini. Terlalu ramai orang-orang yang pintar di dalam masyarakat kita ini. Namun terlalu sedikit orang yang benar dan jujur. Sehingga yang pintar banyak membodohkan orang-orang di bawahnya. Dengan kepintaran itu mereka demi untuk dunia mereka. Disinilah letak kekurangannya. Wahai para ayah dan bunda yang dimuliakan Allah, apabila kita kurang memperhatikan tentang generasi anak kita, terutama dengan keimanan agama mereka, kita takut sejarah-sejarah di hadapan mata kita yang pernah terjadi itu akan terus berulang dan berulang. Kalau kita membaca sejarah, ketika Islam masyhur, Islam megah di Cordova dahulunya, hampir 760 tahun, bukan 76 tahun, 760 tahun, hampir 8 abad Islam menapak di Cordova, di Andalusia. Bahkan tidak sedikit para alim ulama dilahirkan di sana. Kita membaca kitab Imam Al-Qurtubi, seorang tokoh ulama yang sangat handal, brilian, intelektual. Beliau seorang filosofi yang begitu megah, terkenal, dilahirkan, dicetak, digembleng di masjid-masjid Andalusia. Kita mengenal, membaca Imam Al-Arabi, Ibn Hazm Al-Andalusi, itu semua ulama-ulama besar
yang mereka itu digembleng, dicetak, dididik di masjid-masjid Andalusia. Namun kalau sekarang ini kita buka Google, ketika kita ingin mencari masjid-masjid yang ada di Andalusia, kadang-kadang perih hati kita. Ada sebahagian masjid itu yang sudah menjadi museum. Ada masjid-masjid yang dahulunya benar-benar masjid sudah menjadi nightclub. Ada masjid yang sudah menjadi pasar. Penyebabnya inilah sekarang. Karena generasi yang mereka tinggalkan, generasi di akhir-akhir kehidupan kemegahan Islam yang ada di Andalusia, mereka sudah tidak peduli dengan agama. Salat ala kadar, puasa, hukum-hukum Allah itu dianggap perkara-perkara yang akan menghambat kehidupan, menghambat pembangunan. Inilah hukum Allah yang sedang terjadi. Islam tenggelam ke dasar bumi. Islam yang berada di Andalusia 760 tahun tenggelam ke dasar bumi, belum mampu bangkit hingga ke sekarang ini. Tidak cukup di situ. Kita melihat kembali sejarah Islam Utsmani Turki. Pada tahun 1924 Masehi tenggelam oleh Mustafa Kamal. Apa yang menyebabkan Islam tenggelam? Karena umat Islam yang ditinggalkan, yang hanya memikirkan tentang dunia saja. Agama mereka kesampingkan. Hukum hakam Allah diletak nomor 2 kan. Mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Rasulullah, mereka beriman dengan kitab-kitab Allah. Namun hanya sekedar apa yang ada di mulut saja, tidak sampai di dalam hati. Dan ini sudah mulai merebak ke generasi kita para hadirin, terutama para ayah. Baru-baru ini kita kan demamnya dengan Piala Dunia. Hampir di setiap kafe alhamdulillah penuh. Bahkan kalau kita buat survei, kalau kita bertanyakan, alhamdulillah ketika Piala Dunia omset pendapatan mereka itu meningkat. Alhamdulillah, dari segi ekonomi meningkat. Bahkan ketika ada klub permainan yang kita sukai, sama-sama kita saksikan gol bersama-sama. Alhamdulillah. Sampai kadang-kadang tengah malam, sampai di waktu pagi. Namun ketika imam, ketika salat subuh, amin, kita bisa menghitung. Kadang-kadang cak urung-urung kapan siun mentang yang terus. Di mana generasi kita? Di mana anak-anak kita? Di mana pemuda-pemuda yang berteriak gol di tengah malam? Mengapa mereka tidak menyuarakan amin bersama-sama dengan imam? Ayah juga diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang perkara ini. Maka dalam hal ini kita Allah inginkan dari setiap ayah untuk memberikan keseimbangan pendidikan terhadap anak-anak kita. Bukan hanya kita sekedar mengejar dunia dan mengedepankan akhirat, tidak. Bukankah Allah memberikan penegasan, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa. Allah sebutkan wala tansa nasibaka minad dunya. Allah perintahkan kepada kita, kejarlah akhiratmu. Ketika kita mengejar akhirat, namun Allah katakan seolah-olah kamu hidup di dunia, wahai hamba-hambaku. Jangan engkau lupakan duniamu. Jadikanlah duniamu ini kendaraan menuju akhiratmu. Namun yang terjadi kadang-kadang, yang namanya manusia, kita tidak lepas daripada kecuaian, tidak lepas daripada lalai, tidak lepas daripada godaan syaitan. Ketika kita hidup dunia, Allah agama mengajarkan jadikanlah dunia sebagai kendaraan untuk akhirat. Ketika kita sudah mempunyai kendaraan, kita lupa arah tujuan kita. Kita lupa kendaraan ini bersifat sementara. Ini yang menyebabkan yang kadang-kadang kapan kita akan menyesal? Hatta zurtumul maqabir. Maka para ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenung kembali. Terutama saya berpesan kepada diri saya dan kepada kita semua. Kita adalah ayah, kita adalah ibu. Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat anak itu yang Allah berikan.
Maka lihatlah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat ini, senantiasalah kita bersyukur kepadanya, sehingga kita menjadikan mereka itu tabungan yang bermanfaat bagi kita. Bukankah Allah melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, salah satunya yang akan memberikan manfaat kepada manusia ketika mereka setelah mati adalah waladun salihun yud'ulah, anak-anak yang mampu mereka mendoakan untuk kedua orang tuanya. Bagaimana anak-anak mampu mendoakan kedua orang tuanya? Kita ajarkan mereka bagaimana cara berdoa, bagaimana mengenal yang tempat mereka berdoa, kenalkan mereka dengan siapa mereka akan berdoa, ajarilah mereka. Ini menjadi tanggung jawab besar kita kepada Allah. Dan mungkin pesan yang terakhir, para ayah dan bunda yang dimuliakan Allah, jangan pernah menganggap remeh dengan perkara agama. Pengalaman kami di kantor urusan agama, kadang-kadang calon pengantin ketika kita menguji Quran mereka, hampir 60% adik-adik calon pengantin itu tidak mampu baca Quran. Itu adik-adik calon pengantin. Yang lagi menyakitkan hati kita, kadang-kadang sedih terasa di hati, ketika orang tua yang ingin mendapatkan pengesahan mampu baca Quran untuk menjadi anggota bahkan ketua Tuhapid kampung, ketika kita uji Quran mereka tidak mampu baca Quran, bahkan tidak kenal huruf Al-Quran. Na'udzubillah. Yang bumo kitanya, belum kita katakan yang di luar, masih di bumi kita, bangsa kita, orang kita, yang kita adalah penyebab Islam ini ada di Nusantara. Namun inilah fenomena yang terjadi di tempat kita. Maka harus ada kekhawatiran, rasa bersama untuk menolong agama Allah ini, agar agama Allah ini terus bertahan, agar agama Allah ini mampu tegak di bumi Aceh ini. Allah memang tidak butuh kepada bantuan kita, namun Allah memberi pahala. Bukankah Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang merasa diri kalian beriman kepada Allah dan Rasul, kunu ansarallah, jadilah kalian bahagian dari orang-orang yang menolong agama Allah. Maka kadang-kadang ini yang harus kita garis bawahi. Apabila pada saat ini kita belum mampu untuk menolong agama Allah, maka janganlah kita menjadi bahagian dari orang-orang yang menenggelamkan, menghancurkan agama Allah di atas muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan istiqamah kepada kita, agar kita termasuk ke dalam bahagian orang-orang yang akan mampu menegakkan, menolong agama Allah di atas muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dan saya mohon maaf, mungkin dari segi kata-kata dan penyampaian ada yang tidak berkenan dan kurang sopan. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.